Alhamdulillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala Ibnu Malik fi kitabihi wa quluha yaljamu ba'dahu silah ala domirin laikin mustamil. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Malam ini malam yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh santri dimanapun dia mondoknya, karena malam Lailatul Muwadda'ah ini adalah malam yang ditunggu-tunggu. Walaupun nanti kita akan pulang lagi, tapi terasa begitu lain ketika ada acara muwadda'ah. Itu pun yang saya rasakan ketika di pondok. Jadi ketika di pondok Lailatul Muwadda'ah itu sesuatu yang memang sangat luar biasa. Bahkan sesuatu yang memang dinanti, kayak seorang pemudi menanti pasangannya. Lamun dina cek paribahasa Sunda kan seperti itu. Tetapi bukan berarti Lailatul Muwadda'ah ini adalah kita akan berpisah untuk selamanya. Tetapi ini adalah rehat sementara untuk merefresh kembali agar timbul semangat kembali dalam belajar. Karena di sini betul-betul kita digodok, digemleng dari berbagai sisi, bukan sebatas hanya kajian ilmiah, tetapi juga di dalam ketaatan kepada sebuah aturan dan ketaatan dalam tugas. Karena hampir seluruh santri tetap ada tugas, baik tugas di kobong ataupun tugas di asrama ataupun tugas piket, ya, baik piket ngaronda ataupun piket kebersihan, semua udah dijadwalkan, baik ikhwan ataupun ahwan. Terus semua kegiatan belajar itu ada evaluasi, baik secara evaluasi tulisan ataupun evaluasi secara lisan ataupun evaluasi secara akhlak. Ya, karena kita tekankan kembali bahwa misi kita adalah supaya tercapai generasi yang memang dia itu cerdas. Kalau memang dia ditakdirkan menjadi amir, menjadi umaro, dia harus cerdas dalam keamaroannya, baik secara emosi, secara intelek ataupun secara spiritual, secara keyakinan. Kalaupun ditakdirkan dia jadi orang kaya ataupun ditakdirkan jadi ulama atau nanti ditakdirkan sebagai orang yang miskin. Karena orang yang paling kaya itu di sisi Allah itu ar-ridho bima qasamallah. Ridho karena pembagian dari Allah itu adalah bahwa agnanas. Paling kaya di antara keempat golongan ini, yang paling kaya adalah orang yang dia ridho akan posisinya yang Allah berikan kepadanya. Kamu ridho jadi santri, berarti kamulah yang paling kaya di hadapan Allah. Ya. Nah, iwan firmakumullah,
kebiasaan yang biasa kita di sini berjamaah di awal waktu, lalu qiyamul lail, dan di sana ada lagi tarhim, kita baca Quran sebelum subuh. Itu pun kalian harus lakukan di rumahnya atau di kampungnya masing-masing. Itu niati kita dakwah dan syiar untuk agama. Karena hidup termulia itu adalah ketika kita bermanfaat untuk Islam. Maka orang yang bermanfaat untuk Islam itu walaupun mati dia tidak dikatakan mati. Bal ahyaun inda rabbihim, balik dia hidup di hadapan Allah, wahum yurja'un, dia diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dikatakan dengan hidup abadi, karena dia mampu membelah langit. Dan kita yang aliyah itu seringkali kita kajian bahwa pintu langit akan terbuka dan semua doa dikabulkan itu adalah ketika ada 4 posisi, 4 keadaan. 1 ketika hujan, yang kedua ketika berperang fisabilillah ketemu dengan musuh, dan yang ketiga inda iqamatis shalah, ketika dalam melaksanakan sholat, dan yang keempat inda ru'yatil ka'bah. Kalau Imam Nawawi memberikan definisi tentang fisabilillah adalah santri yang lagi pesantren, dia lagi pitotama perang dengan keadaan sekitarnya, dengan gejolak nafsu di mana ingin bebas, lalu kamu adalah berjuang, bertahan istiqomah di pesantren, maka itulah pintu langit dibukakan oleh Allah dan doa kamu dikabulkan. Ya, maka mintanya yang baik. Saya dulu insya Allah jadi santri itu gak pernah melepaskan qiyamul lail. Bahkan puasa Senin Kemis itu adalah udah biasa, karena punya cita-cita. Karena tujuan itu tidak mungkin tercapai tanpa ada perjuangan. Dan tanpa ada pertolongan Allah semua tidak bisa. Maka dekatkan diri kita sama Allah, tumbuhkan sebuah keyakinan dalam jiwa kita. Bukti dari keyakinan itu kita tidak mengeluh dan siap bekerja keras. Ya, siap kita mengorbankan waktu tidur kita, mengorbankan waktu main kita. Itu yang harus kita inikan. Jadi ada beberapa tugas nanti yang diberikan oleh Dewan Santri. Di samping saya nggak bosan dan nggak malu untuk senantiasa dijadikan momen dimanapun, itu adalah kita sebutkan pembangunan masjid. Man mana masjidan manallahu baitan fil jannah. Maka saya pun tadi ada yang buka tabungan, tolong sedekahkan seikhlasnya untuk masjid. Ya, karena kita ingin targetkan semoga segera terpakai, gitu kan ya. Itu. Jadi selalu, dan ini pun saya pesankan jangan kayak kemarin itu yang mengisi ibu-ibu, ya, ibu kamu dan bapak kamu. Yang saya harapkan kamu sambil silaturahim ke saudara-saudara kamu. Bawa amplop itu, karena kalau kamu silaturahim kepada saudara, bukan saja dapatkan buat masjid, juga bisa dapatkan buat kamu. Ya, dari saudara-saudara kamu itu, kalau kamu pergi ke saudara teh bawa amplop teh, assalamualaikum bibi, uwa, ya abdi nyanak amplop, kanggo diisi kanggo pembangunan masjid. Di samping memberikan kamu masjid teh, suka ada buat jajan kamu, ya. Itu. Jadi kamu yang harus berangkatnya, bukan diisi sama ibu bapak kamu. Apa cirinya? Cirinya itu selalu dipatok. Kalau 5.000, 5.000, kalau 2.000, 2.000, kalau 10.000, 10.000. Kalau keluar itu tak mungkin dipatok karena akan berbeda. Ya, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang 1 juta. Ya, tergantung dari nilai ketika kamu memberikannya.
dan mendakwahkannya. Nah, yang diharapkan itu justru mental, itu amanah dari pesantren yang harus kamu laksanakan. Jadi kemanapun bawa silaturahim kepada siapapun, karena kita ingat di silaturahim itu barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya lalu dibanyakkan rizkinya, maka falyasil rahimahu, ya, tegasnya harus bersilaturahim. Malu takkan malu, karena itu adalah bicara sebuah kebaikan. Jadi pesannya, lalu yang kedua, ketika ada di sana pulang, lalu ada yang mau pondok, silahkan antum ceritakan di pondok pesantren ini yang baik-baiknya saja. Ya, ainu goreng maulah tuh di meja, tapi ceritanya yang baik. Nah, loba baiknya insya Allah antum betah pun, karena di sini baik. Dan saya harapkan dan pesankan ketika ada yang baru itu harus ramah. Malam saya katakan, orang yang terkesan membawa pertama kali bertanya itu akan selalu dikenang, akan selalu diingat. Ketika saya tanya, Fit, siapa yang pertama kali kamu merangkul kamu ketika di sini bertanya kepadamu, itu selalu ingat. Ya, itulah disebutkan kesan pertama. Kesan pertama, ya. Jadi tetap akhlak atau adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, iwan fidumakumullah, ini yang dipesankan, dan semoga kalian di sana itu ya bukan masalah betah, tapi mampu memanfaatkan ilmu hasil dari pesantren, ya, dan menelurkan atau membiasakan, membumikan kebiasaan-kebiasaan di pesantren itu di rumah kamu, sehingga baik. Adapun orang tuanya yang belum mengerti, memahami, dijelaskan sekemampuan kamu tentang agama, ya. Dan tolong ceritakan ke bapak bahwa di pesantren ada kajian di malam Ahad, ibu-ibunya ada di malam Sabtu, dan ada sebulan sekali yang namanya pertemuan ibu bapak, ya, kalian itu adalah isinya kajian di samping memang lepas kangen, dan itu diupayakan supaya bisa hadir untuk menambah ilmu. Dan datangnya ke sini itu harus pagi, jadi jam 9 udah mulai, biar ngaji, ya. Dan dengan kajian itu kan melahirkan sebuah motivasi. Motivasi akan melahirkan prestasi, ya. Dari hati ada energi melahirkan cahaya. Cahaya sifatnya lurus. Itulah yang namanya siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu adalah diberi cahayanya oleh Allah dalam Quran, cahaya di atas cahaya. Sehingga ketika kamu menginjak siratal mustaqim itu sangat jelas, terang, bahkan di subul iman itu dibagi orang itu di mahsyar itu ada orang yang muttaqin, ya, ada orang yang mukmin asin, ada orang yang taat, ada orang yang kafir. Orang kafir itu berjalannya dengan wajahnya. Orang mukmin anu asin dia berjalan kaki. Kalau mukmin muttaqin dia itu pakai kendaraan. Dan itu ada perjalanan yang sangat panjang, karena 1000 tahun nanjak, 1000 tahun mudun, 1000 tahun lurus. Perjalanan yang sangat panjang. Dan ketika menyeberangi siratal mustaqim itu adalah terbagi menjadi beberapa golongan. Ada 7 golongan orang. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda, ada yang seperti burung, ada yang dia berjalan perjalanan 1 hari, ada yang perjalanan 1 bulan, dan ada perjalanan yang dia itu mungkin bertahun-tahun tidak sampai karena beban yang begitu berat. Itulah mukmin anu asin, mukmin anu dia maksiat tetapi masih ada keimanan sehingga tidak sampai jatuh ke jahanam. Kalau orang yang jatuh ke jahanam itu orang kafir. Nah, ikhwan fillah, itu ada berbagai perjalanan. Kalau kita melihat dari sudut pandang keimanan kita pada saat sekarang, siapa sih orang yang akan secepat kilat? Itulah orang-orang yang para nabi,
ulama gitu kan ya. Dia secepat kilat, artinya kamu bisa melihat sebuah peluang di surga teh secepat kilat. Ya. Jihad namanya ngecor, secepat kilat ini bisa melihat ini siratal mustaqim. Itu jadi ente malas-malas tapi semangat ya. Nah eta panginten para salam ke semua keluarga di sana. Salam dari Pak Ustadz dan Umi keluarga. Mohon maaf dari segala kesalahan ya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin kurang maksimal di dalam mendidik, tapi kami usahakan seluruh pengurus dan kami itu adalah dengan maksimal mendidik kalian. Dan adapun bisa dan tidak bisa ya, lulus dan tidak lulus itu bukan urusan kami, itu kembalikan kepada kalian apakah kalian akan sungguh-sungguh atau tidak ya. Tapi insya Allah semuanya tidak ada yang tidak lulus ya, semuanya lulus insya Allah. Tinggal nanti naik kita, dan nanti kita itu kesini lagi nanti akan diumumkan oleh Dewan atau Rois Am ya, nanti oleh Rois Am nanti akan diumumkan. Saya hanya pesan aja, tolong jaga nama baik alma mater pondok pesantren ya, tetap jaga akhlak ya, jangan main ke sana kemari, apalagi berhubungan antar ikhwan dan akhwat ya. Main chattingan naon chat-chatan ya, ai chat mah kanggo bangunan indah, lebih baik daripada chat-chatan ka ikhwan atau ka ahwat, lebih baik meuli chat kanggo masjid, kanggo madrasah daripada chattingan. Karena suka ketahuan aja, orang tuanya suka bilang ini chattingan terus nih. Nah ini tolong jangan ya, masih apalagi masih SMP, kalaupun mau nanti aja, kalau udah serius ke rumah dan bilang aja ke bapak, selesai ya. Nggak serius datang ke bapak bilang ya, dan kita siap siaga harus udah melanjutkan kisah selanjutnya. Nggak saya nama titipkan sama Allahnya, titipkan sama Allah. Saya pernah punya cita-cita kesipulan atau pulanah kesipulan, itu tinggal dititipkan kepada Allah. Ya Allah titip kesipulan, kalau dia jodoh saya jadikan. Udah aja, nggak usah ribet ya, karena jodoh itu adalah ada dalam catatan takdir Allah. Nah itu ya iwan fidumakumullah. Semoga dari awal sampai sekian, mohon maaf, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.